Dan untuk dosisnya saya memberikan 3 takaran ini ya, yaitu satu ini 40 cc berarti 120 ya. Nah begini, 1 2 3. Oke, selamat pagi sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan 3 kegiatan ya, yaitu satu perempelan ya kan, yang kedua penyemprotan atau penyempraian, dan yang ketiga terakhir yaitu pemupukan ya. Untuk poin yang pertama yaitu perempelan tadi udah saya lakukan, udah selesai ya, karena saya ngejar waktunya ya kan. Sekarang untuk penyemprotan ya, poin yang kedua. Dan di sini sudah saya sediakan untuk bahan-bahannya dan alatnya, bahan nabati ya, bahan organik, yaitu di sini ada bonggol pisang, pestisida nabati, dan asam amino dari bahan bekecot ya. Terus untuk alatnya di sini ada gelas takar ukuran 1 liter, gelas takar ukuran 200 ml, gelas takar ukuran 40 ml, terus speed atau suntikan atau apa bahasa yang lainnya. Nah, ya pokoknya itulah ukuran 3 cc ya. 3 mili itu kelihatan 3 mili. Nah, terus jaringan santan, ini apa namanya, corong, cap semprot, terus kain ya. Jadi tujuannya kain nanti untuk biar nanti kalau ada kotoran di sini tertahan di kain ini ya, jadi nggak terjadi penyumbatan di ujung cap sprayer ini. Terus untuk dosisnya, untuk per liternya ini semua ada 6 liter ya, 6 liter. Jadi kita hitung mudahnya aja. Untuk dosis per liternya saya asam aminonya saya kasih 20 cc ini. Terus untuk pestisida nabatinya saya kasih 2 cc. Terus untuk mol bonggol pisangnya saya kasih 5 cc ya. Saya taruh rokok saya dulu biar nggak ribet. Nah, sekarang kita lakukan untuk takaran dosisnya ya. Untuk asam amino, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati terkena tangannya. Baunya itu sangat lengket dan bisa bertahan sampai berhari-hari walaupun sudah dicuci pakai sabun. Oh, pelan-pelan. Oke, mantul. Pas beres, itu beres. Nah, ini ukuran 40 mili ya. Apanya gelas takarnya ini? Tuh, tangan saya nyangkut di rumput. Oke, kita ulangi. Ini ada yang bilang katanya saya sengaja untuk memperpanjang durasi ya. Jadi gini aja, hidup ini mudah, jadi nggak usah dibikin susah ya. Kalau Anda hanya ingin ilmunya saja maka di skip aja, ambil ilmunya aja ya kan. Bagi yang nggak terlalu penting dari bahasa atau ucapan saya, tapi kalau ingin mengikuti dari awal malah lebih bagus, biar tidak terjadi gagal paham begitu ya. Jadi semua itu tergantung Anda. Mau mengikuti video saya dari awal boleh, silakan, atau di skip aja silahkan, atau sama sekali nggak ditonton tidak masalah ya. Yang penting di sini saya hanya berusaha untuk berbagi ilmu dari yang saya pelajari. Pas. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya mau belajar atau tidak itu balik kepada diri kita masing-masing ya, begitu. Jadi saya nggak ada paksaan harus mengikuti ilmu saya, tidak ya. Di sini tujuan saya adalah berbagi dan belajar bersama. Karena apa? Saya juga pemula begitu ya. Saya di sini bukan masternya.
Sekali lagi saya tekankan, saya di sini bukan masternya ya, saya juga pemula. Oke, ini tadi saya ulangi, ini kan 6 liter, jadi dosis per liternya asam aminonya saya kasih 20 cc ya. Jadi 20 kali 6 berarti kan 120 ya. Nah ini takarannya adalah 40 cc, berarti 4 kali 3 ini berarti 120, udah pas ini ya. Sekarang untuk takaran mol bonggol pisangnya dulu. Nah kalau ini saya kasih 5 cc per liternya ya, berarti 5 kali 6 sama dengan 30 ya. Ini ukuran 40, berarti dikira-kira aja ya. Segini. Nah ini lebih kurang 30 cc segini ya, nggak penuh, nggak beres. Nah oke. Nah terus untuk ininya nanti saya agak susah soalnya megang kameranya ini, karena kan harus disedot pakai ini ya, dihisap pakai ini. Jadi kalau tangan satu itu agak susah. Nah yang penting saya jelaskan dosisnya aja. Untuk per liternya saya kasih ini 2 mili ya, atau 2 cc. Di sini jelas ya, ukuran 3 mili. Jadi kita ngasihnya ini 2,5 berarti segini. Nah ini, nah ini 2 mili ya. Saya jelaskan lagi, ini setengah mili, 1 mili, 1,5, 2 mili, 2,5 mili, 3 mili ya. Dan saya ngasihnya per liter itu 2 mili, berarti segini ya ukurannya. 2 mili kali 6 12 berarti ya, 12, sedangkan ini 3 mili berarti 3 kali 4 ini ya, 4 kali ini. Oke, biar saya lanjut dulu untuk menyedot ininya, karena kalau satu megang kamera satu nyedot itu agak susah ya. Yang penting udah saya jelaskan dosisnya per liternya begitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke teman-teman sahabat tani, di sini udah saya campur tadi yang untuk pestisida nabatinya ya. Saya kasih 4 ini karena ini 3 mili, jadi 4 kali 3 12 pas ya. Dan ini udah saya aduk-aduk tadi agak lama, tujuannya agar semua nutrisi itu larut jadi satu ya. Dan saya jelaskan di sini satu persatu poinnya per itemnya ya. Saya memberi asam amino tujuannya adalah untuk menaikkan jumlah klorofil daun, atau ya bahasa gampangnya itu jati hijau daun ya, biar makin subur. Karena itu baru saya rempel ya, biar cepat sebagian ada yang menguning, biar cepat pulih kembali jati hijau daunnya, biar bertambah ya begitu. Terus untuk penambahan mol bonggol pisang, yaitu selain mengandung unsur pelarut P, dia juga mengandung JPT lengkap ya, yaitu zat pengatur tumbuh. Di situ ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin juga, dan zat pengatur tumbuh yang lainnya ya. Jadi tujuan saya menambahkan mol bonggol pisang adalah supaya pertumbuhan daun-daun baru itu, tunas-tunas baru, biar semakin cepat ya begitu. Terus untuk penambahan pestisida nabati sendiri, itu saya tujuannya adalah untuk mengantisipasi hama ya. Karena tadi waktu perempelan saya lihat ada sebagian kutu-kutu putih ya. Jadi selain pada petang hari, saya juga melakukan penyepraian pada pagi hari juga ya. Jadi saya selang-seling, biasanya kalau dalam 1 bulan itu 3 kali penyepraian menjelang petang, 1 kali penyepraian di pagi hari untuk pestisida nabati ya. Dan untuk teknisnya saya seperti ini, bisa diikuti bisa tidak, karena kita semua punya ilmu masing-masing ya. Jadi ini corong, nah itu terlihat corong, terus saya kasih kain, baru jaringan santannya di atas ya. Nah begini, baru kita tuang. Nah sengaja langsung saya larutkan untuk takaran 6 liter itu kan karena udah sering saya semprot, lebih kurang itu habisnya 5-6 liter. Makanya sekalian kerjanya sekaligus, jadi tinggal aduk, di sini tinggal tuang, udah jadi ya. Jadi saya ngasih dosisnya itu tidak di dalam sini, tidak di dalam cup semprot, langsung di ember ini. Jadi tinggal tuang gini, lebih praktis ya. Udah tumpah nggak ini? Nah begitulah, itu sekedar contoh ya, saya takut tumpah ini. Oke, begitulah cara kerjanya. Oke teman-teman sahabat tani, untuk penyepraian sudah selesai. Sekarang
ke tahap pemupukan ya, poin ketiga dan yang terakhir. Nah, di sini sudah saya campurkan urea sama KCL atau MOP ya. Nah, dosis sama 2 on 2 on. Dan di sini fosfatnya ini udah saya larutkan 1 on ya. Jadi 212 sableng ya. Terus untuk tambahan nutrisinya di sini ada PGPR ya. Terus yang bening ini bukan air biasa ya teman-teman. Ini air rendaman semen. Yang kemarin sudah saya bikin. Kalau teman-teman sahabat tani yang baru bergabung di sini, bisa teman-teman sahabat tani cek di video saya sebelumnya kalau pengen buat itu ya. Di situ sudah saya jelaskan untuk kandungan unsur hara dari semen itu sendiri, terus juga dosisnya udah saya jelaskan secara detail ya. Oke, tanpa mengulur waktu, ini juga udah siang tuh mataharinya. Nanti kalau keburu siang kurang bagus juga untuk pemupukan ya. Oke, saya taruh dulu rokok saya biar nggak ribet. Nah, ini kita tuang dulu untuk pupuk fosfatnya ya. Nah, yang sisa ini endapannya nanti kita kasih air, goncang-goncang, tuang lagi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk ini armennya, air rendaman semen, saya kasih dosis 200 ml ya. Ini takaran 200 ml ini. Oke. Pelan-pelan las tumpah sayang. Oke. Nah, sedangkan untuk PGPR-nya dosisnya saya kasih 40 ml ya, atau 40 cc. Hop, pas. Oke, kita tuang pelan-pelan. Tumpah sayang. Nah, oke. Nah, tujuan saya menambahkan nutrisi ini adalah ini dari semen Gresik ya. Kandungannya adalah kalsium karbonat dan kalsium sulfat ya. Nah, itu kan tanah di sini kan lengket ya. Jadi ini bisa membantu untuk memperbaiki struktur tanah ya. Jadi saya aplikasinya lewat kocor begitu. Terus untuk PGPR sendiri ini untuk menaikkan pH bisa juga ya. Juga mengandung JPT, yaitu zat pengatur tumbuh ya. Jadi multifungsi. Selain untuk penambahan bakteri dalam tanah, juga bisa untuk JPT, zat pengatur tumbuh, juga bisa untuk menaikkan pH tanah ya. Ini PGPR ini fungsinya. Oke, untuk dosis airnya saya biasanya menggunakan 9 sampai 12 liter. Terkadang ya sampai 17 juga sih, tergantung apanya juga apa ya, kondisi itu, kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman tanahnya terlalu kering juga ya kan, sedangkan dosis pupuknya udah, takarannya udah pas, maka untuk dosis airnya saya tambahkan ya, biar maksudnya biar dapat merata semua. Oke, kita lanjut, kita tuang dulu airnya. Nah, teman-teman sahabat tani, ini udah saya campur jadi satu semua, udah saya aduk-aduk. Dan untuk dosisnya saya memberikan 3 takaran ini ya, yaitu satu ini 40 cc, berarti 120 ya. Nah, begini. 1 2 3. Nah, begitu contohnya ya. Oke, sekali lagi biar lebih jelas. 1 2 3. Oke, jelas teman-teman sahabat tani ya. Jadi satu batang ini saya kasih dosisnya 120 cc ya, 3 kali ini. Oke, biar saya lanjut dulu, nanti takutnya keburu siang. Oke, lanjut. Nah, teman-teman sahabat tani, ketiga poin sudah selesai semua, yaitu perempelan, penyepraian, pemupukan sudah selesai semua ya. Bagi teman-teman tani yang nggak ingin melanjut untuk menonton video saya ya kan, karena ini video saya mau saya lanjut lagi, ada sebagian hal yang mau saya jelaskan atau mau saya kasih informasikan kepada teman-teman sahabat tani ya, mana tahu bisa bermanfaat begitu ya. Jadi kalau teman-teman sahabat tani nggak pengen lanjut ke video selanjutnya, maka dari tahap pemupukan tadi udah bisa
selesai nontonnya ya, atau sama sekali nggak nonton pun nggak masalah jika dirasa video saya sama sekali tidak bermanfaat begitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk tahap perempelan teman-teman sahabat tani, kita lihat posisi apa ya, cabangnya. Seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya, ini kan ada 3 ya, 1 2 3 ya, 3. Nah, 3 ini jadi yang bawahnya kita buang seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Terus kita lihat lagi, jadi nggak semua 2 ya. Kalau ini udah jadi 2Y ini, 2Y, maksudnya 2 cabang berbentuk Y ya, maka yang di bawahnya kita selesaikan, dalam artian kita bunuh ya. Ini satu contoh. Nah, jadi setiap pokoknya itu ada yang saya kasih 2 cabang, 3 cabang, bahkan ada yang cuman 1 cabang aja. Untuk yang 1 cabang itu saya lihat kondisinya ya. Jikalau dia kurang subur, maka saya ambil maksudnya cuman 1 cabang aja. Dalam artian itu cuman 1 batang gini aja, nggak ada cabang lain ya. Nah, tujuannya untuk biar dia bisa cepat pulih, cepat bisa menyusul teman-temannya yang udah tinggi ya, udah subur ya. Contohnya kayak gini. Ini cuma 1 cabang. Cuman batang utama aja, yang lainnya udah saya habiskan. Nah, kayak gini, cuma 1 aja saya ambil ya. Ini juga ini 2 saya ambil tadi, 2 ini, maaf, 2. Mana lagi yang 1 cabang ya? Ada sebagian itu yang 1 cabang memang sengaja saya sengajakan karena pertumbuhannya kerdil ya, jadi kurang bagus, makanya saya ambil 1 cabang aja. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 cabang ya, ini. Nah, cuma 1 cabang. Dan untuk sebagian cabai saya ini ada yang terkena keriting daun ya, itu disebabkan oleh kutu. Karena apa saya bilang disebabkan oleh kutu? Udah saya cek, udah saya teliti, dan seperti ini. Nah, lihat nggak, ini hitam-hitam ini adalah kutu, dan ini ada semutnya. Semut ini untuk mengambil embun madu yang dihasilkan oleh kutu ya. Nah, ini banyak ini kutunya ini tuh, lihat ya. Oke, tadi udah saya spray ya kan, terus saya tambahin nutrisi juga, asam amino termasuk ya, untuk mengganti apa, ini kan dihisap cairannya ini, jadi nanti bisa kerdil, daunnya pun bisa mengecil ya. Makanya saya tambahkan nutrisi selain pestisida nabati ya, untuk menambahkan JPT-nya atau zat pengatur tumbuh ya. Nah, di sini saya tandain untuk biar nanti kedepannya saya tahu bisa pulih apa enggak gitu ya. Saya kasih tanda. Terus ini juga, nah seperti ini. Nah, ini kan keriting ini ya. Nah, ini keriting, jadi saya kasih tanda di apanya ini, di tiang lancarannya. Terus ada lagi yang lebih parah. Ini udah menggulung. Nah, ini udah menggulung daunnya ya, bahkan apa namanya, pucuk tunasnya itu nggak kelihatan lagi ya. Nah, udah menggulung semua, makanya nggak seperti ini kan terbuka kelihatannya. Nah, pucuknya ini, nah ini, tapi ini udah menggulung semua. Nah, makanya saya biarkan hidup. Saya ingin tahu eksperimen saya bisa berhasil atau tidak ya, bisa memulihkan cabai saya ini atau tidak. Makanya di sini saya kasih tanda juga. Nah, itu. Jadi untuk yang keriting-keriting saya kasih tanda. Banyak juga kok. Ada berapa bedeng ada dia? 1 2 3 4 5 bedengan ini. Itu salah satunya, itu ada tanda di situ. Dan untuk yang ke sana itu aman. Udah saya cek tadi dengan teliti. nggak ada lagi. Terus untuk yang ini sengaja saya biarkan 1 ini. Nah, ini kan pertumbuhannya kurang bagus ini ya. Teman-temannya udah daunnya udah lebar-lebar ya kan. Dia masih segini pun sebagian ada yang rusak ya. Ini dimakan belalang awalnya, jadi jaringan daunnya ini rusak, jadi nggak bisa apa ya namanya, memasak nutrisi, karena nutrisi itu dimasak di sini ya, di daunnya. Setelah dimasak nanti baru disebarkan lagi ke tiap
jaringan tanaman begitu ya. Jadi kalau jaringannya rusak gini, maka dia pun langsung kayak gini, langsung kuning ya, karena nggak bisa lagi ya, ibaratnya kalau kita dapur kita lagi apalah perbaikan gitu ya kan, atau lagi renovasi, jadi masak pun nggak bisa maksimal kan gitu ya kan. Nah di sini untuk tandanya saya kasih 2 ya. Jadi kalau tandanya ini 1 itu cuman keriting daun, jadi kalau 2 ini untuk pertumbuhan yang kerdil ya. Saya pengen lihat nantinya bisa menyusul teman-temannya atau tidak, seperti yang ini. Nah kan jauh, ini seperti ini dan ini seperti ini. Nah kan jauh banget ya kan, dengan temennya ini kayak gini ya. Jadi walaupun saya masih pemula, tapi saya betul-betul ini saya mau seriusin ya. Jadi setiap ilmunya itu saya pelajari pelan-pelan ya. Terus tadi ada juga sebagian yang apa, yang saya cabutin yang betul-betul memang udah sangat kerdil ya, udah jauh ketinggal sama temennya. Jadi saya cabut aja. Kenapa? Untuk biar nggak pemborosan pupuk, jadi bisa diganti dengan tanaman yang baru begitu aja ya. Karena kalau dibiarkan pun nanti juga nggak bisa maksimal juga. Seperti ini. Udah kerdil, ada sebagian berapa pokok tadi yang saya cabutin sengaja ya. Ini awalnya dari sini sampai ke sana itu karena nggak banyak ya, ini masih tahap coba-coba, itu populasi 130 pokok atau batang ya. Dan tadi saya hitung sisanya itu 99 pokok atau batang. Jadi yang nggak hidup atau yang tumbuh kerdil atau yang sengaja saya cabut itu cuma jumlahnya 31 gitu. Dan untuk teman-teman sahabat tani, kalau udah kayak gini cabangnya jangan sayang ya, walaupun udah wah subur ini nggak usah dibuang lah cabangnya, sayang. Jadi cara kerjanya bukan begitu ya. Tujuan kita membuang ini tunas air ini, dia nanti di bawah ini memang nantinya tumbuh apa buah ya kan, bakal berbuah juga ya kan, akan tetapi tidak bisa maksimal buahnya, nggak bisa lebat seperti yang di atas ini. Makanya kita buang saja, kita fokuskan yang di atas ini agar setiap nutrisi yang kita beri itu melalui akar bisa fokus ke atas ini ya, begitu ya. Melalui akar walaupun maksudnya melalui akar atau melalui daun ya. Yang melalui daun maksudnya kayak spray tadi ya. Kalau melalui akar itu kocor ya. Jadi pemupukan melalui kocor ataupun melalui daun itu bisa fokus ke sini ke atas. Jadi nggak berbagi unsurnya ya, begitu. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman sahabat tani. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun cara berbicara saya yang kurang lancar ya, mohon dimaklumi. Yang penting ilmunya aja yang Anda ambil ya, nggak usah dipikirkan omongan saya yang ribet panjang lebar ya. Yang penting intinya ilmunya aja. Karena gini, kalau orang memang niat betul-betul mencari ilmu, maka video saya ini akan ditonton dari awal sampai habis, karena dia betul-betul cari ilmu ya. Tapi orang kalau niatnya nggak cari ilmu ya kan, ya nontonnya paling di skip ya kan, hanya pengen lihat aja gimana sih petani subsisten itu cara kerjanya, begitu paling ya. Atau ada niat untuk mengejek ya nggak masalah sih ya kan, itu hak orang masing-masing. Oke, ini udah siang, saya mau pulang dulu, di rumah juga masih ada kerjaan lagi. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.